Life could be a dream, life could be a dream. Do 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 shaboom. Life could be a dream if I could take you up in paradise up above. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang the good governance, khususnya pada pelayanan birokrasi di Indonesia. Jadi, tonton terus videonya. Nah, sebelum masuk ke materi yang lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih, apa itu the good governance. Good governance adalah suatu penyelenggara manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar, yang efisien dalam menghindari salah alokasi dan investasi serta pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legalitas dan politikan framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Dalam good governance memiliki 10 prinsip-prinsip yang berlaku. Yang pertama, akuntabilitas, pengawasan, daya tanggap, profesionalisme, efisien dan efektivitas, transparansi, kesetaraan, wawasan ke depan, partisipasi, dan penegakan hukum. Pada prinsip akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan di semua bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat secara luas. Yang kedua, pada pengawasan, meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan membangun dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat secara luas. Yang ketiga adalah prinsip daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap masyarakat tanpa terkecuali. Yang keempat, profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintah agar mampu memberikan pelayanan secara baik dan optimal kepada masyarakatnya. Yang kelima, efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan dengan optimal. Yang keenam, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antar pemerintah, masyarakat melalui penyediaan informasi yang baik. Yang ketujuh, kesetaraan, memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota untuk meningkatkan kesejahteraannya. Yang kedelapan, wawasan ke depan, membangun daerah dengan visi dan misi yang jelas dan menyertakan warga dalam pembangunan tersebut. Yang kesembilan, ada partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat mereka tentang sesuatu hal yang terjadi pada masyarakat itu sendiri. Yang ke-10, penegakan hukum, mewujudkan penegakan hukum yang adil dalam masyarakat sehingga tidak ada lagi masyarakat yang mengeluh bahwa mereka mendapatkan perlakuan tidak adil dalam hukum. Baiklah, segitu saja prinsip-prinsip dan arti dari the good governance. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Selanjutnya adalah bagaimana seharusnya sikap dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance tersebut. Yang pertama, prinsip partisipasi. Ketika pemerintahan tidak bisa menyediakan saluran komunikasi untuk masyarakat, maka dari itu tentunya kita bisa membentuk saluran komunikasi itu sendiri melalui berbagai organisasi yang dimana nantinya hal itu akan mewakili aspirasi masyarakat dan bahkan juga bisa merangsang keterlibatan masyarakat untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan berbagai pendapat agar masyarakat mempunyai suara tersendiri dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakannya. Yang kedua, prinsip penegakan hukum. Ketika pelayanan publik untuk masyarakat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, tentunya kita bisa melaporkan ke lembaga terkait seperti Ombudsman agar dapat meningkatkan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Karena Indonesia adalah negara demokrasi, maka dengan dilakukannya partisipasi tadi dengan berdasarkan peraturan dan hukum yang ada, kita sebagai masyarakat tentunya sudah melakukan upaya untuk mendorong lembaga hukum dalam memainkan peran yang signifikan untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum. Yang ketiga, prinsip akuntabilitas. Dengan berbagai partisipasi dan penegakan hukum yang sudah kita lakukan, ini akan mempengaruhi akuntabilitas pejabat publik yang sudah diberi kewenangan oleh masyarakat untuk bisa bertanggung jawab secara penuh terhadap semua aspek yang menyangkut kepentingan masyarakat. Yang keempat adalah prinsip transparansi. Kita sebagai mahasiswa bisa menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam hal penyediaan informasi dengan cara bersosialisasi agar masyarakat juga bisa mengetahui kebijakan apa saja yang akan diimplementasikan oleh pemerintah.
agar kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah itu bisa mengarah ke kesejahteraan rakyat, sehingga bisa menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat. Kemudian yang kelima adalah prinsip kesetaraan. Sikap kita sama seperti pada prinsip yang sebelumnya, karena setiap masyarakat memang memiliki hak untuk mempertahankan kesejahteraannya. Maka dari itu, dengan adanya penghubung antara masyarakat dan pemerintah, dengan ditopang oleh kepercayaan timbal balik, maka ini akan mengarah ke kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang keenam adalah prinsip efisiensi dan efektivitas. Kita sebagai masyarakat dengan sikap kita dalam mencampuri urusan pemerintah dalam melakukan pembentukan kebijakan, tentunya pemerintah bisa melakukan perencanaan dengan rasional dan terukur agar terciptanya kebijakan atau program yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan sumber-sumber yang ada dengan optimal. Kemudian yang ketujuh, prinsip pengawasan. Sikap kita adalah merangkul masyarakat luas, berusaha melibatkan dan melapor ke lembaga terkait seperti Ombudsman, agar bisa meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah seperti pelayanan publik, baik itu pada pemerintahan pusat maupun daerah. Selanjutnya yang kedelapan, yaitu prinsip profesionalisme. Sikap kita adalah dengan ikut melakukan pengawasan terhadap berbagai instansi pemerintah yang diisi oleh para pejabat, agar pejabat yang mengisi instansi tersebut benar-benar merupakan seorang pejabat yang memiliki kapabilitas yang memadai serta didukung dengan etika dan moral, agar mampu memberikan pelayanan publik dengan baik. Kemudian yang kesembilan, prinsip daya tanggap. Dengan adanya tempat pengaduan di setiap instansi pemerintah seperti unit pelayanan masyarakat atau UPM, kita bisa melakukan pengaduan sesuai dengan prosedur yang ada, yang dimana keluhan dari masyarakat ini bisa ditindaklanjuti agar meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap berbagai aspirasi masyarakat, sehingga bisa terwujudlah pelayanan publik itu dengan baik. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, prinsip wawasan ke depan. Dengan dimilikinya visi dan misi di setiap daerah, tentunya sikap kita sebagai masyarakat harus memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan mengenai tata kelola dan pembangunan daerah berdasarkan visi dan misinya. Maka dari itu, perlu adanya peran dari pemerintah juga agar masyarakat bisa peka serta ikut dalam proses pembangunan, sehingga seluruh masyarakat akan berperan dalam memajukan daerahnya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan penilaian kami dan juga analisis kami bagaimana prinsip-prinsip good governance ini diimplementasikan pada birokrasi pemerintahan Indonesia. Ketika kita meninjau sebagaimana penerapan prinsip good governance pada mekanisme pemerintahan birokrasi di Indonesia pada masa reformasi saat ini, maka kelompok kami memberi nilai 7 dari 10. Mengapa demikian? Pemerintah di Indonesia sejak tahun 2004 telah berusaha untuk mewujudkan good governance ini secara konseptual. Hal ini direalisasikan dengan dibuatnya kajian rencana tindak reformasi birokrasi oleh Badan Perencana Pembangunan Nasional atau Bappenas sebagai upaya pemerintah untuk melakukan perbaikan terutama dalam sektor birokrasi yang berperan besar dalam menjalankan sistem pemerintahan di Indonesia. Apabila kita melihat aspek tersebut, hal ini berkaitan dengan aspek yuridis dan kelembagaan. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan good governance bisa dikatakan sangatlah besar dan progresif. Namun penilaian kami ini tidak hanya berkutat di sektor yuridis dan juga kelembagaan di good governance. Kami juga menganalisis dari beberapa sektor yang dilandasi oleh tahapan implementasi prinsip tersebut dalam tata kelola pemerintahan. Implementasi tata kelola pemerintahan yang pertama adalah terkait dengan perkembangan pelayanan publik, yang mana pelayanan publik ini belumlah sepenuhnya menerapkan good governance, prinsip-prinsip good governance. Hal ini terkait dengan prinsip efektivitas dan efisiensi. Sebab terdapat pada birokrasi pemerintahan yang masih terdapat prosedur yang timbang tindih, sehingga menyebabkan beberapa hal yang sangat mengindikasikan regulasi yang tidak baik pada pemerintahan yang ada. Kedua, ini terkait dengan tingkat korupsi Indonesia. Korupsi saat ini masihlah sangat menjadi kendala bagi birokrasi maupun pembangunan di Indonesia. Bahkan korupsi masih banyak terjadi
terjadi dan dilakukan oleh aktor-aktor utama yang seharusnya menjadi bagian penting pada good governance. Ditambah lagi kinerja birokrasi yang masih tidak efisien menjadikan keadaan semakin memburuk. Kondisi korupsi bukan hanya menjadikan Indonesia sulit mewujudkan pemerintahan bersih dan juga mendapatkan kepercayaan masyarakat, tapi lebih jauh, korupsi telah begitu menyebabkan kerugian bagi negara pada sektor keuangan, yang mana ini sangat-sangat mencederai 9 prinsip-prinsip tersebut. 3 atau sektor yang terakhir ini terkait dengan daya saing birokrasi Indonesia pada dunia internasional. World Economic Forum mengeluarkan data terbaru terkait Global Competitive Index pada tahun 2015 sampai 2016, yang mana Indonesia menduduki peringkat 34 dari 37 anggota negara yang didaftarkan. Sebenarnya kondisi Indonesia dalam persaingan global sudah cukup diperhitungkan karena dianggap menjadi kekuatan baru dalam sistem perekonomian. Hal ini ditandai dengan masuknya Indonesia dalam keanggotaan G20. Akan tetapi belum aktivitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan masih tinggi tingkat korupsi lah yang menjadi hambatan. Jadi hal ini secara tidak langsung penerapan ke-9 prinsip itu belum dipenuhi, yang mana ada implikasi langsung dari sektor korupsi tadi, yang mana itu setelah mencederai 9 langsung prinsip dari good governance yang kelompok kami sampaikan sebelumnya. Birokrasi yang telah menerapkan good government dengan baik ialah Kemenkumham. Kemenkumham telah berupaya dengan baik mewujudkan pemerintahan yang baik, di mana Kementerian Hukum dan HAM mempunyai pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bebas dan melayani. Kementerian Hukum dan HAM juga pada tanggal 21 Desember 2020 menerima penghargaan zona integritas, di mana sebanyak 83 unit kerja dari seluruh kementerian, lembaga, dan Pemda, ada sekitar 763 satuan kerja yang meraih WBK atau WBM, wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bebas melayani. Kementerian Hukum dan HAM berkontribusi 11% atau 83 satuan kerja, di mana hasil ini naik 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Baiklah, berikut ini saya akan menjelaskan salah satu contoh penerapan prinsip-prinsip good governance di birokrasi Indonesia yang masih belum baik. Nah, di sini contohnya itu Kecamatan Kluwet Utara, Kabupaten Aceh Selatan, di mana dalam penerapan 8 prinsip good governance ini masih belum baik. Salah satunya yaitu ada prinsip akuntabilitas, di mana dalam prinsip akuntabilitas sendiri sudah cukup baik, ditandai dengan adanya laporan pertanggungjawaban anggaran, juga konsisten dalam melakukan pelayanan publiknya. Namun tak jarang dalam hal ini terdapat beberapa kesenjangan akuntabilitas yang terjadi. Yang kedua ada prinsip transparansi, di mana dalam penerapan prinsip transparansi sendiri Kecamatan Kluwet Utara dalam melakukan pelayanan publik sudah cukup baik, ditandai dengan adanya website kecamatan guna menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai anggaran, rencana pembangunan, dan lain-lain. Walaupun masih ada beberapa informasi yang belum bisa diakses di website tersebut dan harus diakses secara manual di kantor kecamatan. Nah, yang ketiga ada prinsip responsif, di mana dalam penerapan prinsip ini Kecamatan Kluwet Utara ini masih kurang responsif terhadap pengaduan masyarakat. Apa yang dikeluhkan masyarakat ini masih sulit untuk disampaikan dan diterima. Di era modern sekarang ini pun di dalam website kecamatan belum terdapat kolom pelayanan pengaduan masyarakat. Secara manual pun masih banyak keluhan masyarakat yang diabaikan. Yang keempat ada prinsip konsensus, di mana dalam pengambilan keputusan sudah baik penerapannya terlebih dahulu sebelum melakukan merancang sebuah kebijakan, yaitu berdiskusi dan mengadakan musyawarah yang disebut dengan musrembang dengan perangkat daerah dan dilibatkan juga masyarakat di dalamnya. Nah, yang kelima ada prinsip keadilan, di mana dalam prinsip keadilan sendiri Kecamatan Kluwet ini sudah baik. Setiap masyarakat tanpa pandang bulu berhak mengikuti musyawarah untuk pembangunan yang terjadi di kecamatan tersebut. Juga dalam mendapatkan pelayanan, setiap masyarakat itu tidak
tidak dipandang secara materi maupun suku, ras, dan agama dalam mendapatkan haknya sebagai penerima pelayanan publik. Yang ketujuh, ada prinsip penegakan hukum. Nah, dalam penegakan hukum ini pastinya setiap instansi ini sudah ada peraturan dan kode etiknya masing-masing. Nah, terkhusus pada Kecamatan Kluwet Utara, penegakan hukum ini sudah cukup baik, di mana juga setiap ada terjadi pelanggaran itu pasti ada sanksi yang dikenakan kepada birokrat yang melanggar, berupa teguran secara langsung, pemotongan tunjangan pegawai, dan bahkan pemindahan dinas kerja. Yang kedelapan, ada prinsip efisiensi. Pada prinsip efisiensi ini, Kecamatan Kluwet Utara ini bisa dibilang sangat buruk, di mana dalam prosedur pelayanan ini masih berbelit-belit. Hal ini menjadi keluhan masyarakat selama ini mengenai prosedur pelayanan yang kurang efektif dan efisien. Dilakukan juga masih secara manual, dan di website juga belum terdapat kolom pelayanan untuk masyarakat sendiri. Nah, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance sendiri di Kecamatan Kluwet Utara ini masih kurang baik, dan diharapkan untuk pemerintah atau birokrat yang memberikan pelayanan itu agar lebih serius dalam penerapan prinsip-prinsip good governance di Kecamatan Kluwet Utara itu sendiri. Nah, jika melihat pemaparan yang sudah disampaikan tadi, maka bisa disimpulkan bahwa salah satu birokrasi di Indonesia yang mampu menerapkan prinsip good governance secara baik adalah Kemenkumham. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa adanya birokrasi lain yang belum mampu menerapkan prinsip good governance, yaitu seperti yang terjadi di Kecamatan Kluwet Utara, Kabupaten Aceh Selatan, yang mana pada prinsip-prinsip good governance-nya belum bisa terpenuhi secara benar. Contohnya seperti pada prinsip akuntabilitas, prinsip responsivitas, hingga prinsip efisiensi. Ini tentunya akan menjadi catatan bagi pemerintah dan juga bagi calon birokrat untuk bisa menerapkan prinsip good governance secara merata di Indonesia ini, sehingga kita bisa menciptakan pemerintahan yang lebih baik secara terus-menerus.